Halo semuanya, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Najmatul Husna Agusti dengan NIM 23031261077 dan juga Putri Nurhalisa dengan NIM 2303126090302 ingin sedikit membahas mengenai perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD pada basis data penjualan merchandise di BEM FMIPA UM. Baik, dimulai dari latar belakang dari penelitian ini berawal dari perkembangan teknologi informasi yang saat ini sangat pesat. Teknologi telah banyak membantu berbagai organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengelolaan data melalui sistem informasi yang terstruktur. Hal ini juga berlaku bagi organisasi kemahasiswaan seperti BEM FMIPA yang ada di Universitas Negeri Malang, yang kini mulai mengelola kegiatan penjualan merchandise seperti kaos, tumbler, dan lain-lain. Namun dalam praktiknya, pengelolaan penjualan di BEM FMIPA UM masih dilakukan secara manual, misalnya melalui pencatatan di kertas, formulir online, atau spreadsheet. Cara ini sering menimbulkan beberapa kendala seperti kesalahan input data, duplikasi, dan keterlambatan laporan, sehingga proses pengelolaan menjadi kurang efisiensi dan tidak terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi penjualan berbasis data yang dirancang menggunakan Entity Relationship Diagram atau biasanya disingkat menjadi ERD. Dengan sistem ini, pengelolaan data penjualan, stok, dan laporan dapat dilakukan secara terstruktur, cepat, dan transparan. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas BEM FMIPA UM dalam mengelola kegiatan usaha di lingkungan kampus. Seperti itu. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada bagian rumusan masalah ini, penelitian berfokus pada 3 hal utama, yaitu yang pertama ada bagaimana cara merancang ERD yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan penjualan di BEM FMIPA UM. Hal ini penting dilakukan karena sistem yang dirancang harus bisa menyesuaikan dengan proses yang ada di organisasi. Lalu yang kedua, bagaimana ERD dapat mengakomodasi proses manajemen stok, transaksi, dan pelaporan keuangan agar semuanya bisa terhubung dan berjalan secara terintegrasi. Jadi dengan begitu, pengelolaan data bisa lebih efisien dan transparan. Lalu untuk yang ketiga, penelitian ini ingin mengetahui entitas, atribut, serta relasi apa saja yang dibutuhkan untuk membangun model basis data penjualan yang efektif bagi organisasi kemahasiswaan seperti BEM FMIPA UM. Jadi ketiga poin ini menjadi dasar dari arah dan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan. Seperti itu. Jadi selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang Entity Relationship Diagram atau disingkat menjadi ERD yang efektif dan efisien sebagai dasar pengembangan basis data penjualan di BEM FMIPA UM. Melalui perancangan ERD ini, nantinya diharapkan sistem informasi penjualan yang dibuat dapat mengelola data produk, transaksi, stok, dan laporan penjualan secara lebih terstruktur dan saling terhubung. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, nantinya pengelolaan data akan menjadi lebih akurat, efisien, dan mendukung kelancaran operasional organisasi. Jadi secara singkat, tujuan utama penelitian ini adalah menciptakan dasar sistem yang bisa membantu BEM FMIPA UM bekerja dengan lebih tertata dan profesional. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini kami memiliki 3 landasan teori. Yang pertama yaitu basis data, yang kedua entity relationship diagram, yang ketiga yaitu sistem informasi penjualan. Mari kita bahas landasan teori yang pertama. Untuk landasan teori pertama yaitu basis data, merupakan kumpulan data terorganisir yang saling terhubung untuk menghindari duplikasi, menjaga integritas, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi. Dalam sistem
informasi, basis data berperan penting dalam mengintegrasikan data antar bagian sehingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Nah, untuk landasan teori yang kedua, yaitu Entity Relationship Diagram atau biasa disebut IRD, merupakan alat untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam basis data. IRD terdiri dari entitas, atribut, dan juga relasi yang menggambarkan struktur serta keterkaitan data, sehingga membantu membangun sistem yang terstruktur dan terintegrasi. Yang ketiga yaitu sistem informasi penjualan, yang mana mengelola proses transaksi secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Pada BEM FMIPA UM, sistem ini membangun pengelolaan merchandise, penyimpanan data, serta pembuatan laporan agar lebih cepat dan lebih profesional. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode descriptive analysis untuk menggambarkan dan menganalisis kebutuhan data untuk sistem penjualan merchandise di BEM FMIPA UM. Juga merancang model entity relationship yang sesuai. Metode ini dipilih karena penelitian berkonsentrasi pada konseptual dan analitik tanpa melakukan eksperimen atau penerapan sistem secara langsung. Nah, untuk tahapan penelitian ini dilakukan dengan 5 tahap. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan data, yang mana dilakukan untuk mengidentifikasi informasi yang diperlukan dalam sistem penjualan seperti produk, pelanggan, pesanan, dan juga pembayaran, serta proses penjualan di BEM FMIPA UM yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dari anggota BEM atau bagian penjualan dan keuangan pada produk merchandise. Nah, untuk yang kedua yaitu identifikasi entitas dan atribut. Berdasarkan dari analisis tadi, entitas utama yang terlibat diidentifikasikan yaitu produk, pelanggan, pesanan, detail pesanan, pembayaran, dan juga anggota organisasi. Setiap entitas memiliki karakteristik yang menggambarkan karakteristik data, dan prima key diidentifikasikan sebagai kunci identitas. Nah, untuk tahapan yang ketiga yaitu penentuan hubungan antar entitas atau relasi. Setelah menentukan entitas dan atribut, selanjutnya yaitu menganalisis hubungan antar entitas untuk menggambarkan interaksi data dalam sistem. Nah, relasi yang digunakan yaitu one to one, one to many, dan many to many sesuai dengan kebutuhan proses penjualan. Untuk tahapan yang keempat atau metode yang keempat yaitu perancangan Entity Relationship Diagram atau biasa disebut ERD ini. Pada tahap ini, model konseptual dibuat dalam bentuk ERD menggunakan simbol persegi panjang, entitas, elips, atribut, dan belah ketupat relasi untuk menunjukkan hubungan antar entitas secara visual. ERD ini menjadi dasar rancangan struktur basis data pada penjualan. Untuk tahapan yang kelima yaitu model relation. Setelah perancangan ERD, hasil perancangan dibandingkan dengan kebutuhan organisasi, lalu rancangan ERD divalidasi. Hal ini dilakukan bersama anggota BEM FMIPA UM untuk memastikan bahwa model sesuai dengan proses penjualan yang sebenarnya, serta untuk menghindari redundasi data. Nah, metode untuk menghasilkan ERD yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem informasi penjualan merchandise yang efisien, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi mahasiswa. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini ada perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD, merupakan tahap yang paling penting dalam proses pembuatan basis data, karena fungsinya yaitu untuk memodelkan hubungan antara entitas secara konseptual sebelum sistem diimplementasikan. ERD ini membantu mengembangkan beberapa struktur data dan hubungan antara entitas serta alur transaksi yang terjadi dalam sistem penjualan merchandise di BEM FMIPA UM. Jadi berdasarkan hasil analisis kebutuhan data dan observasi,
terhadap proses penjualan merchandise diperoleh beberapa entitas utama atau atribut serta relasinya sebagai berikut. Jadi yang pertama ada entitas produk. Nah, di entitas produk ini berisi data tentang merchandise seperti nama produk, jenis, warna, harga, stok, dan kategori. Hal itu disebut dengan atribut. Lalu entitas ini menjadi pusat data utama karena semua transaksi penjualan berkaitan dengan produk. Lalu yang kedua ada entitas pelanggan. Jadi entitas pelanggan ini menyimpan informasi mahasiswa atau pembeli, yaitu meliputi nama, nomor kontak, dan alamat. Lalu selanjutnya ada entitas pesanan. Nah, di entitas pesanan ini nantinya akan mencatat setiap transaksi pesanan, dan entitas ini terhubung ke pelanggan melalui ID pelanggan dan berisi data seperti tanggal pesanan, metode pembayaran, status, dan total pembayaran. Lalu kemudian ada entitas detail pesanan. Detail pesanan ini menjelaskan rincian produk dalam setiap pesanan, seperti jumlah barang yang dipesan dan subtotal harga. Lalu entitas pembayaran, yaitu yang mencatat proses pembayaran setiap pesanan, jadi termasuk tanggal, metode, status, dan jumlah pembayaran. Lalu yang terakhir ada entitas anggota organisasi, yaitu data anggota BEM yang terlibat dalam pengelolaan penjualan seperti nama, jabatan, dan kontak. Jadi secara keseluruhan, keenam entitas ini saling terhubung dan membentuk dasar struktur data dalam sistem informasi penjualan merchandise, sehingga seluruh proses ini dimulai dari pesanan hingga pembayaran itu dapat dicatat secara terintegrasi dan rapi seperti itu. Lalu pada slide selanjutnya adalah hubungan antar entitas. Jadi pada slide ini dijelaskan tentang hubungan antar entitas yang ada di dalam sistem penjualan merchandise BEM FMIPA UM. Hubungan ini menunjukkan bagaimana setiap entitas saling terhubung dan berinteraksi dalam proses transaksi. Yaitu yang pertama ada hubungan antara pelanggan dan pesanan yang bersifat one to many atau 1:n, artinya satu pelanggan bisa membuat beberapa pesanan tetapi setiap pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Lalu yang kedua ada hubungan antara pesanan dan detail pesanan juga bersifat one to many atau 1:n, karena satu pesanan bisa berisi lebih dari satu produk. Selanjutnya ada produk dan detail pesanan juga memiliki hubungan one to many, yang berarti satu produk bisa muncul di banyak transaksi atau pesanan yang berbeda. Lalu yang keempat ada pesanan dan pembayaran, memiliki hubungan one to one atau 1:1, karena setiap pesanan hanya memiliki satu data pembayaran yang sesuai. Lalu yang terakhir ada hubungan antara anggota organisasi dan produk. Hal ini bersifat one to many, di mana satu anggota organisasi dapat bertanggung jawab terhadap beberapa produk. Jadi secara keseluruhan, hubungan-hubungan ini menggambarkan bagaimana alur transaksi terjadi dalam sistem. Jadi dimulai dari pelanggan melakukan pesanan, memilih produk, melakukan pembayaran, hingga produk tersebut dikelola oleh anggota organisasi. Dengan memahami hubungan antar entitas ini, kita bisa melihat struktur data yang saling terhubung dan menjadi dasar pembentukan Entity Relationship Diagram atau ERD. Untuk hasil dan pembahasan yang ketiga yaitu Entity Relationship Diagram yang merupakan hasil dari proses identifikasi entitas, atribut, dan hubungan antar entitas yang dijelaskan pada subbab sebelumnya. IRD ini digunakan untuk menggambarkan struktur data secara konseptual dalam sistem penjualan merchandise di BEM FMIPA UM, sehingga setiap entitas dan relasinya dapat terhubung secara logis dan terintegrasi. IRD bisa dilihat pada layar di atas. Nah, IRD berikut menunjukkan 6 entitas yang utama, yaitu pelanggan, pesanan, detail pesanan, produk, pembayaran, dan juga anggota organisasi. Proses bisnis utama dapat dilihat dalam hubungan antar entitas di
mulai dari pesanan pelanggan, harga produk yang dikelola, hingga pembayaran yang dapat dicatat secara terstruktur. Diagram tersebut menunjukkan bahwa setiap pelanggan dapat melakukan pesanan dan setiap pesanan memiliki satu pembayaran dan terdiri atas beberapa detail pesanan yang berisi daftar produk. Selain itu, setiap produk dikelola oleh seorang anggota organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan stok dan distribusi merchandise. Untuk hasil dan pembahasan yang terakhir yaitu model relasional, yang merupakan representasi dari hasil transformasi Entity Relationship Diagram atau ERD ke dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan berdasarkan relasi antar entitas. Setiap entitas pada ERD direpresentasikan sebagai tabel dan setiap atribut menjadi kolom dalam tabel tersebut. Hubungan antara tabel diwujudkan melalui foreign key atau FK yang mengacu pada primary key atau PK dari tabel lain. Nah, untuk tabel bisa dilihat pada layar di atas. Model relasional pada gambar di atas menunjukkan keterkaitan antar tabel, di mana tabel pelanggan berelasi dalam tabel pesanan, memiliki atribut ID pelanggan sebagai foreign key. Nah, tabel pesanan kemudian berelasi dengan tabel detail pesanan dan pembayaran melalui atribut ID pesanan. Sedangkan tabel detail pesanan juga berhubungan dengan tabel produk. Selain itu, tabel produk memiliki relasi dengan anggota organisasi sebagai penanggung jawab pengelolaan data produk. Dengan begitu, model relasional atau sistem informasi penjualan dapat dikelola secara terstruktur dan terintegrasi. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analitis dan perancangan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil merancang Entity Relationship Diagram atau biasa disebut ERD sebagai dasar pengembangan sistem basis data penjualan merchandise di BEM FMIPA UM yang mencakup 6 entitas utama yaitu pelanggan, pesanan, detail pesanan, produk, pembayaran, dan juga anggota organisasi yang saling terhubung secara integrasi. Rancangan ini memiliki kemampuan untuk menggambarkan secara sistematis proses pelaporan, transaksi, dan pengelolaan stok sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, keterbatasan penelitian ini adalah belum adanya implementasi sistem secara nyata, sehingga pengujian fungsionalitas masih diperlukan pada penelitian selanjutnya. Untuk sarannya yaitu, BEM FMIPA UM disarankan untuk menerapkan sistem basis data terintegrasi berbasis ERD agar pengelolaan penjualan merchandise menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam pengembangan sistem informasi berbasis ERD di organisasi non-komersial. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengimplementasikan rancangan ini ke dalam sistem berbasis web atau mobile dengan tambahan fitur seperti pengelolaan stok otomatis dan laporan keuangan terintegrasi, sehingga sistem dapat berkembang menjadi lebih adaptif dan juga komprehensif. Sekian pembahasan dari kelompok 12 mengenai perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD pada basis data penjualan merchandise di BEM